Hai hai, ini tanggal 2 Maret 2025, ini jam 4.25. Jadi hari ini random banget, super. Aku bakalan ke Kuala Lumpur sama Septian. Sep, kita ke Kuala Lumpur ngapain, Sep? Jalan-jalan singkat. Jalan-jalan singkat, jadi kami berangkat jam 5 pagi, terus nanti akan pulang lagi ke Jakarta jam 10 malam. Jadi mari kita ikuti perjalanan random satu hari full. Dan kayaknya banyak yang bilang kan, kapan nih bikin vlog sama Septian? Sekarang kami traveling bareng. Pikachu-nya kebalik. Let's go. Jadi nih tadi agak huru hara sedikit karena sebenarnya jamnya tuh ngepas. Dibilang mepet nggak juga sih, ngepas. Cuman tadi pas mau masuk tol, kami mau isi e-tolnya, nggak bisa. Terus kayak sempet hampir mau balik lagi ke kosan. Foto dulu. Hampir mau balik ke kosan. Aku ingat aku punya kartu spare di dompet dan ternyata masih ada saldonya, terus baru bisa berangkat. Jadi flightnya boardingnya jam 4.25 dan sekarang kami nyampe di gate jam 4.31. Lagi antri masuk. So ini langsung boarding dan untungnya udah check in segala macam semalam. Dan kami tadi pakai e-boarding pass aja. Dan tadi juga imigrasinya pakai paspor juga, jadi it's fine. Jadi bagaimana perasaannya? Oke. Deg-degan ya? Lumayan, tapi sekarang kita mau masuk pesawat dulu. Let's go. Setelah kurang lebih 2 jam terbang, akhirnya sampai nih di Kuala Lumpur. Tadi sepanjang flight kami tidur, jadi nggak ada footage apapun deh. Jadi setelah 2 jam, ini jam 8:06 waktu Kuala Lumpur. Ini udah sampai di Kuala Lumpur International Airport. Jadi sekarang kita masih mau jalan keluar, ngelewatin imigrasi segala macam. Terus kita mau kemana habis ini? Makan dulu. Nyari makan nggak tahu. Soalnya kita benar-benar tujuannya yang pasti sudah ada satu, cuman kita sini nggak ada itinerary sama sekali. Jadi ya lihat saja hari ini kita menggabut kemana. Let's go. Oke, jadi kita nih masih nungguin bus. Jadi bus kami itu nanti jam berapa? 9.45 ya. Masih 1 jam lagi, karena masih 1 jam lagi. Jadi aku sama Sep mau sarapan dulu. Ini kami kayak beli apa sih? Nasi, ya Hainan kah? Ya nasi Hainan gitu sama roasted chicken. Sambil nungguin busnya. Jadi tadi makan berdua habis 27 ringgit, itu sekitar 100.000 rupiah. Ini masih di area bandara. Ya, mari kita makan dulu. Ini kok lumayan nostalgic ya, karena terakhir ke Malaysia itu 2012. Berarti itu 13 tahun yang lalu lah ya. Excited. Makan dulu. Thank you, Mas. Selesai makan, tiba waktunya untuk kami menuju ke ruang tunggu bus. Ada beberapa cara sih untuk menuju ke pusat kota dari bandara. Tapi kali ini kami memilih untuk naik bus dengan tarif 15 ringgit Malaysia yang lebih terjangkau atau setara dengan Rp56.000. Beli tiketnya gampang banget, bisa ke counter tiket atau beli dengan mesin dan pembayarannya menggunakan tap kartu kredit atau uang tunai. Eits, meskipun ini salah satu opsi termurah menuju pusat kota, tapi busnya nyaman dan full AC loh. Sekarang saatnya menuju ke pusat kota Kuala Lumpur. Sekarang kami udah nyampe di KL Central dan mau lanjut naik MRT ke Putrajaya. Putrajaya. Kita kayak orang anak hilang beneran ya.
kayak nggak ngerti gitu kayak mana nih asal aja. Ya udah lah, let's go. Jadi kami tujuannya ke Putrajaya, jadi kita akan ke Tunraza Exchange terus ganti ke sini. Let's go. Oke, jadi kami nggak ganti pindah MRT mana tadi? Putrajaya, karena tujuan kami adalah ke The Exchange. Nah, ini udah nyampe di The Exchange, ternyata cukup turun di MRT Tunraza. Jadi ya, sudah kami turun di sini. Terus mau ngapain sih ke sini? Nanti kita lihat ya, kita spill mau ngapain ke sini. Jom. Alright, so how much is the cash? Jadi kami ke Kuala Lumpur for one reason only sebenarnya, yaitu apa? Septian beli HP baru. Jadi kamu beli apa? iPhone apa? iPhone aja. iPhone 16 iPhone, Pro yang ya gitu deh. apa warnanya? Yang Natural titanium. Unbox it. Nice. Are you happy? I'm happy. Ya, jadi tujuan utama kami ke KL itu adalah ke Apple Store karena Bapak Septian butuh beli HP karena mau lebaran dan pas banget HP adiknya Septian rusak. Jadi iPhone 12 Pro-nya mau dikasih ke adiknya pas mudik ke Surabaya nanti. Jadi apa yang kamu bingungkan sekarang? Karena HP-nya lagi di servis kan, yang lama kan, ganti baterai replacement. Lalu Terus ternyata kayak jadinya ribet, jadi bingung. Mau tadi paymentnya juga lupa lagi. Kan semua balance ada di HP lama ya. So how do you feel? Malas bayar cicilan. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Self reward setelah menjadi Ini enggak udah rewardnya terpaksa. Karena HP ku sudah ditarget sama adikku. ya HP adiknya dia udah rusak. Iya. Jadi daripada adikku yang Dan beli HP baru, mendingan dia yang beli HP baru. kan. Sekarang mari kita lihat setelah. Which one is the smallest one? Just now you try to check up. Kami lagi jalan-jalan terus tiba-tiba saya kayak ada ini. Jadi ini tuh kartu-kartu gitu. Jadi ada yang pakai Pokeball. Terus ini ada juga mainan-mainan, ini apa nih? Si Blastoise, ada Xerneas. Tapi juga ada One Piece juga. Wow. Terus ini ada yang pakai Pokeball, harganya 110 ringgit lah. Nah, ini isinya kartu. Tadi saya ada tulisannya. What's inside a Pokeball? The answer is Pokemon cards, of course. Gitu. Ini lumayan gede loh. Tapi end up kami nggak beli karena isinya kan cuman kartu ya. Iya. Sebenarnya kita nggak koleksi kartu anyway. Jadi tadi tuh kayak cuman ngejar Pokeballnya doang, tapi mahal jadi sekitar 500 ribuan ya. Sekitar 500. Sanggup aku. Nggak sanggup. Lagi yang berhemat ya. Bolui. Bolui. Jadi karena
kita cuma ngejar apa namanya pokeballnya doang. Sebenarnya kita juga udah punya koleksi pokeball juga yang bagus-bagus juga ya, jadi kayak skip cuma beda ukuran doang. Anel. Jadi sekarang sama Septian lagi keliling-keliling apa namanya food court gitu. Jadi sebenarnya kami udah lapar karena ini masih nungguin handphonenya Septian di repair sampai jam berapa? 2.15. Jam 2.15. Sekarang ini baru jam 1:05. Jadi kami sebenarnya pengen makan, tapi pengen jajan nasi kandar dan nggak pengen di mall ini. Jadi ini lagi cari-cari jajan buat ganjel doang, sambil nungguin handphone. Nanti handphonenya selesai kita makan nasi kandar. Jadi mari kita lihat-lihat ada apa di sini. Oke, setelah keliling-keliling di food court, kira kami menjatuhkan pilihan untuk makan di 108 Matcha Saro. Jadi di sini itu segala macam olahan matcha gitu. Saya pesan ice matcha latte, aku pesan matcha parfait, sama ini apa ya tadi ya? Kayak roti Ini matcha gitu. custard with original dough. Mana lihat? Kasih lihat kamera. Original dough. Kalau yang ini ya isinya red bean dengan matcha dough. Ini punya Sep. Yang ini punya. Yang original punya aku. Mari kita icip. Ini tadi totalnya 58 ringgit. Hampir 60 lah. Jadi mungkin nih sekitar tadi beli ice matcha latte, matcha parfait, sama yang rotinya tadi 2, itu sekitar 180.000 lah. 58,68 ringgit Malaysia. Begitu. Sudah selesai makan-makan jajan-jajan matcha-matchanya. Tadi kamu ngasih nilai berapa? 7. Aku ini deh, aku ralat, aku 6 aja deh. Sebenarnya pengen 5 tapi nggak tega. Soalnya gimana ya? Dia jualan matcha, tapi justru purpose-nya nggak nyampe. Jadi sayang aja gitu. Tadi cuman yang berasa bener matchanya itu ya cuman mochi matchanya aja. Yang lainnya jadinya malah jadi rasa susu tapi belakangnya pahit. Kayak gitu. Nanti lah kita balas dendam bulan November ya. Ya boleh. Bulan November kami akan jalan bareng ke mana? Oh, mau bilang rahasia. Udah, ini tadi aku tut. Nanti pasti jauh lebih enak-enak ya di sana ya. Jadi dulu aku pernah ke tempat tersebut. Dia pernah ke tempat tersebut, tapi belum bareng-bareng. Nah sekarang akan bareng-bareng nanti bulan November. Ini ke distrik typo dulu. Jadi sekarang kami sudah kembali di Apple Store. HP-nya Septian sudah jadi dan sekarang dia lagi pindah-pindahin data ke HP baru. Everyone ready? Om, beliin juga dong. Ya nanti ya. Ya, ini sekarang udah mulai pegang-pegang. Apakah dia akan membelinya? Tadi dia bilang dia pengen sih. Gimana? Lihat nanti lah ya. Lihat nanti ya. Jadi aku juga udah lihat-lihat strap buat Apple Watch. Aku tuh pengen Alpine Loop. Cuman Alpine Loop yang aku suka tuh yang sebenarnya yang ada di Apple Watch Ultra yang pertama yang warnanya orange. Cuman itu udah discontinue. Tadi cuman ada warna navy, terus kayak olive green sama kayak coklat gitu dan aku nggak gitu suka. Terus sebenarnya kan kalau strap itu kan kalau originalnya lumayan ya. Itu kalau di rupiahnya tadi sekitar 1.600.000. Gitu. Jadi kalau misalnya aku beli tapi nggak yang serp banget kayaknya waste of money. Jadi ya udahlah. Kita stick sama ini aja sama yang Ocean Band yang warna orange. Nah, jadi sebenarnya tujuan utamanya ke Kuala Lumpur itu cuman buat ke Apple Store karena Bapak Septian yang ada di belakang kamera itu lagi
cari handphone karena iPhone 16 belum masuk ke Indonesia kan. Tapi tenang aja, tetap nanti Bapak Septian akan tetap bayar pajak supaya emailnya bisa dibuka nanti di Soekarno Hatta. Nanti juga bakal di-share kali ya, bayarnya kayak gimana, terus totalnya jadi berapa. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ke sini untuk beli iPhone yang baru, terus nanti prosesnya seperti apa, terus nanti pajaknya berapa, mungkin teman-teman bisa lihat dari vlog ini. Tapi kemarin itu juga udah muncul berita bahwa iPhone 16 itu bakalan masuk ke Indonesia karena beberapa persyaratan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia itu sudah menemukan titik tengah lah dengan Apple. Jadi kita lihat aja nah. Oke, jadi udah beres nih dari Apple Store dan kami udah foto-foto. Sekarang mari kita berburu nasi kandar karena sudah mulai mendung dan kayaknya udah mulai ini ya, gerimis-gerimis titik-titik gitu ya. Jadi mari kita lanjut. Terus tadi kita dapat SMS kalau pesawatnya kemarin tuh 2125 geser jadi reschedule jadi 2155, terus balik lagi 2125. Jadi kita masih punya beberapa jam untuk menikmati Kuala Lumpur. Dan besok Bapak ingat ya bekerja. Besok adalah hari Senin. Yuk kita jalan cari nasi kandar. Udah sampai di stasiun MRT Bukit Bintang. Ini kita mau interchange naik monorail ke Bukit Nanas. Ya aku sama Sep udah lapar, udah pengen ngunyah nasi kandar. Nih udah mulai rada panas dan mendung, udah mulai rintik-rintik. Aku deg-degan nih padahal aku belum foto di depan Petronas. Apa kamu excited? Ya. Yang bagian mana nih? Makan nasi kandar apa foto? Ya sih nasi kandar sih, kami lapar banget kan. Bang lantas banget kalau porsinya besar gitu, terus enak kan. Pasti happy tummy sih abis ini. Gembrot lah kita. Kamu udah berapa lama gak nge-gym? Sebulanan lebih. Sebulan sih. Ya. Itu lah ya, yang penting happy tummy yang. Ya, dan kami masih harus jalan kaki 7 menit terus hujan. Kocak. Aduh, ke kanan. Aduh. Kenapa kita jadi latihan half marathon di sini? Aduh. Udahlah. Capek. Suaraku melorot. Ya, ini dia nasi kandar Pelita. Dan hujannya mereda sih. Udah kelanjur mandi keringat. Lapar. Wanginya. Tadi ngeces. Ayo kita makan. Akhirnya ini namanya nasi kandar Pelita. Ini salah satu yang paling terkenal nih di KL. Aku pilih makan di sini karena ya selain terkenal, tapi walking distance aja dari Menara Petronas. Secara kami nggak punya banyak waktu kan, jadi ini adalah pilihan paling tepat. Ternyata menu lauknya banyak ya. Dan karena udah kelaparan, jadi semuanya nampak jauh lebih menggiurkan dan pengen pesen semuanya nih. Canggih ya, pesennya pakai layar sentuh juga. Dan akhirnya ini nasi kandar. Aku ambil telur, terus ini ada kentang, terus sotong goreng sama ini kambing. Septian apa? Sotong goreng, chicken, telur dadar, sama bumbu-bumbuan. Nah sebenarnya Septian worried soalnya aku tuh nggak suka makanan yang kuahnya dicampur-campur gitu kan. Nah aku biasanya kok makan di rumah makan Padang, aku tuh nggak suka dicampur-campur. Jadi aku suka yang aku campur sedikit-sedikit gitu. Tapi nah apa, kita cobain nasi kandar yang semestinya, ya kan? Mari kita coba. Belum apa-apa udah kecipratan
jus semangka. Gimana, enak gak? Enak. Oke, moment of truth. Cepat, lapar banget. Enak. Iya. Ini apa ada kayak gulai kambing gitu. Enak. Tantangannya sama ketong gorengnya. Potong gorengnya enak. Gimana kak? Potong gorengnya top. Kurangnya satu sih. Nasinya kurang banyak. Dan sudah habis makanannya. Dadah. Katanya juga udah habis. Udah kenyang? Kenyang. Udah kenyang? Terus udah bentar lah ya, biar makanannya turun. Terus aku mau playing tourist, aku mau foto di depan Petronas. Sudah selesai makan, sudah kenyang. Lihat tuh Menara Petronasnya. Tadi kami makan berdua habis 75 ringgit, itu sekitar 280 ribuan. Yang paling mahal tadi apa? Ayam. Terus yang kedua minumanku, watermelon lychee. Nah, udah selesai makan, udah kenyang. Sekarang kami mau jalan ke Menara Petronas, mau playing tourist. Setelah itu balik. Kami ke bandara. Kita ke bandara. Kami jalan kaki aja nih dari Nasi Kandar Pelita. Bener-bener cuma 5 menit aja jalan kaki dan udah sampai deh di Menara Petronas. Jadi udah nyampe depan Menara Petronas, tapi rame banget. Jadi sekarang mau cari spot lain di KLCC Park. Wah, rame banget ya. Rame banget, parah lihat. Ngek. Jadi ini antara kita yang ngalingin atau kita dialingin orang. Jadi mari kita cari spot lain. Kita ke KLCC Park aja. Di sana spotnya lebih bagus. Agak jauh, tapi malah jadi tawarnya kelihatan semua. Tapi udah oke. Let's go. Gak heran ya kalau bagian depan Menara Petronas ini rame banget. Namanya juga landmark terkenal dari Kuala Lumpur. Tapi tenang aja, kalau di sini rame, kamu bisa cobain berfoto dari KLCC Park yang ada di sisi satunya. Kalian bisa foto dari taman, pakai setting zoom 2 kali, dan dijamin kamu bisa dapat foto yang cakep dengan Menara Petronas. Akhirnya aku menemukan spot yang bisa dapetin foto Menara Petronasnya dengan bagus, terus nggak bocor kemana-mana. Jadi ini ada spot di bawah ini yang kolam renang ini. Itu Menara Petronasnya di sana. Caranya ambil pakai kalau kalian pakai iPhone, kalian pakai zoom yang 2 kali. Jadi kalian agak dekat ke kamera. Dengan zoom 2 kali itu nanti akan nge-zoom di kamu, tapi backgroundnya itu juga akan nampak lebih besar, bukan jauh. Gitu. Jadi cobain deh. Ini aku kasih lihat fotoku dan Septian nih. Oke, jadi worth it banget ya dari depan menaranya terus ke belakang yang itu kan ada jembatan. Di situ masih rame, tapi di sini I think ini best spotnya. Dan ini tuh udah hampir jam 7 malam, jadi kami harus segera ke bandara. Aku yakin ini kalau malam terus udah nyala semua lampunya, kalian foto pasti cantik banget. Ya, tapi kami sudah harus kembali ke bandara. Jadi kita ke bandara sekarang. Let's go. Judulnya ngap. Karena tadi kayak nggak lihat jadwal kereta dan segala macem. Kalau naik bus udah nggak
kekejar ya kalau ke bandara karena 1 jam lebih lah ya. Jam lebih itu akhirnya kami memilih untuk naik KLIA Express, jadi naik kereta. Dan pesawat kami itu jam 21.25. KLIA Express-nya berangkat jam 19.40 dan kami baru nyampe stasiunnya jam 19.38, belum beli tiket. Terus kami lari-lari dan masih bisa masuk kereta. Bagaimana perasaan Anda? Senangkah hari ini? Lumayan. Oh lumayan. Ya, lumayan senang. Kenapa nggak seneng banget? Soalnya masih banyak tanggungan. Jadi kepikiran. Jadi nanti sampai di bandara kan dia masih harus bayar pajak ya untuk per email dan segala macam. Semangat Bapak. Nanti kerjanya lebih giat lagi ya. Oke, let's go deh. Lega banget masih kekejar naik kereta ke bandara. Ini jangan ditiru ya, please. Dan naik KL Express ini harga tiketnya Rp55 per tiket atau sekitar Rp208.000 dan perjalanannya sekitar 30 menitan. Nah ini masih ada 1 jam, terus aku mampir ke grocery store karena aku mau cari Milo Malaysia. Ya, cari ya. Kalian pernah dengar nggak sih yang orang-orang bilang kayak Milo Malaysia tuh lebih enak gitu? Oh ini dia sini. Oke, sudah dapat Milonya. Ini yang original dari tin ke stick pack. Ambil 2, nggak tahu mau cek harga usah, tapi nggak ada harganya. Sudah, Bapak? Oke, jom. Ini epic banget. Tadi kami udah lari-lari. Ternyata kami tadi berangkat dari supermarket. Terus kami mau masuk ke mana namanya, ke gate. Ternyata udah close dan kami harus lari-lari dan gate-nya jauh banget. Untungnya pesawatnya delay. Sialnya adalah Ray-Ban-ku hilang. Sedih. Ya sudah. Nanti beli lagi. Karena saatnya boarding. Ini jam 21.37. Harusnya kita 21.25 ya. 21.25. Jadi telat di pesawatnya. Let's go. Yeay, sudah sampai di Terminal 2 Soekarno-Hatta di Jakarta. How was the flight? Gantuk. Dan habis ini kita masih belum langsung pulang, masih harus mengurus perpajakan dan juga email. Jadi marilah bersemangat. Let's go. Sudah lewat imigrasi, sekarang kamu kemana? Ke Bea Cukai. Ke Bea Cukai di ujung sana. Oh ternyata rame ya? Tuh di sebelah sana. Jadi Septian sudah selesai mengurus segala perpajakan. Gimana tadi prosesnya? Prosesnya aneh sih. Nah, Udah disuruh ngisi form digital, terus disuruh ngisi form lagi kertas, terus kertasnya difoto lagi, dikirim lagi, nggak tahu kemana. Ya udah gitulah pokoknya. ya tadi ngambil antrian dulu. Ambil antrian Terus antriannya itu tuh tadi tuh nggak digital gitu ya, kayak satu petugas dan yang lain tuh kayak tanya-tanya ini nomor berapa gitu ya. Iya. Gitu. Terus ambil antrian, nanti nomor antriannya dipanggil, habis itu ke petugas. Iya. Terus dihitungin. Ya dihitungin. Udah deh bayar. Tadi tuh harga handphonenya 5.499, kalau di rupiah sekitar 20-an juta. Terus pajaknya tadi bayar berapa? 4 juta. 399. 3.999. Ya udah, jadi kalau beli handphone iPhone 16 Pro yang 526 GB 526 ya? 25. Oh 256. 256 itu berarti totalnya harus bayar 24 juta ya? 24 juta. 23.999 itu udah bayar pajak dan clearance emailnya. Begitu, jadi itulah perjalanan kami ke Kuala Lumpur. Berangkat jam 5 pagi, terus sini baru selesai jam 00.15.
Sekarang kami mau nyetir pulang. Bye-bye. Dan jangan lupa buat klik komen, like, share, dan subscribe biar aku makin semangat bikin konten jalan-jalan buat kalian. Bye-bye. Tutup kameranya.